Baik, jadi pada CT kita kali ini kita akan mengupload folder yang berisi project kita ke dalam GitHub dan beberapa operasi GitHub lainnya. Jadi yang pertama adalah kita akan upload project kita ke dalam GitHub. Yang kedua, kita akan merename salah satu file di dalam GitHub. Lalu kemudian kita akan menghapus file di dalam GitHub. Baik, sama seperti pada pertemuan sebelumnya yang sudah saya jelaskan, saya anggap kalian sudah memiliki akun GitHub kalian masing-masing dan sudah menginstal Gitbase kalian masing-masing. Jadi Gitbase-nya itu bisa kalian install di internet atau bisa kalian download melalui link G Drive yang ada di dalam video ini, di dalam deskripsi video ini. Nah, jadi oke, kita langsung saja ke dalam ACT-nya kita. Yang pertama adalah kita harus masuk dulu ke dalam akun GitHub-nya kita. Nah, yang ini. Kemudian kita harus membuat repository baru. Jadi kalian klik plus di ujung sini, kemudian kalian klik new repository. Nah, untuk repositorinya ini saya maunya pakai nama kalian masing-masing supaya mudah ya penilaiannya. Jadi setelah kalian tulis repository name, kalian langsung klik create repository, gak usah diklik yang lainnya. Diusahakan tetap untuk publik ya. Diusahakan tetap untuk publik. Lalu kemudian kita masuk ke dalam file project-nya kita. Nah, sama seperti yang sudah kalian kerjakan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, file-file yang sudah kalian kerjakan, kalian masukkan ke dalam satu folder. Nah, kalau di saya contohnya adalah project-nya kasir 1. Nama project-nya. Nah, di dalam project ini, kalian harus membuat 2 file. Yang pertama adalah file biodata yang berisi nama, kelas, dan NPM-nya kalian masing-masing. Namanya nama panjang ya. Nah, kemudian kalian save ke dalam folder yang berisi project kalian ini. Lalu kemudian kalian membuat satu file lagi yang berisi kosong. Maksudnya adalah satu file kosong ya. Ingat, dua-duanya antara biodata sama kosong ini harus txt. Boleh juga yang lain sih sebenarnya, tapi lebih mudah di txt atau berbasis teks. Lalu kemudian kalian keluar, kalian klik folder project kalian klik kanan. Lalu kalian klik open Gitbase. Nah, kalian udah masuk di sini. Yang pertama adalah kalian ke git init untuk menjalankan GitHub-nya. Lalu kemudian diingatkan kembali, langsung aja split screen, soalnya kita bakal lihat secara langsung. Yang kita butuhkan itu adalah ini, HTTP-nya ini sebenarnya. Oke, kita lanjut lagi. Lalu kemudian kita git add titik. Nah, git add ini fungsinya untuk menambahkan semua file yang ada di dalam foldernya kalian tadi. Jadi semua file project kalian bakal ditambahkan ke dalam GitHub-nya kalian. Lalu kemudian kalian tulis git commit min m. Nah, git commit ini fungsinya adalah memberikan deskripsi di masing-masing file yang telah kalian upload. Jadi kan kalau seandainya kalian publik, biasanya adalah foldernya kalian itu bisa diakses oleh semua orang. Jadi ada beberapa nanti yang bisa ngedit ke filenya kalian itu. Nah, intinya adalah fungsi dari commit ini adalah
untuk membuat deskripsi filenya kalian. Supaya bahwa kalau seandainya ini loh, kalau seandainya file ini aku upload. Nah, kayak gitu. Sejenis keunikan tersendiri lah. Dan itu juga menjadi keunikan dalam GitHub. Kalau seandainya GitHub-nya nggak di-commit, itu nggak bakal jalan seperti itu. Nah, lalu kemudian kita membuat remote. Nah, fungsi dari remote ini, nah kalian bisa lihat di sini. Nah, kalian bisa aja langsung kopas aja semuanya ini, kalian copy. Nah, fungsinya ini adalah untuk menghubungkan ke dalam GitHub-nya kalian. Jadi intinya Gitbase ini itu mirip kayak CMD-nya di lokalnya kalian masing-masing. Nah, di lokal itu harus kehubung melalui internet ke GitHub-nya kalian. Nah, seperti itu. Nah, Git remote ini fungsinya. Berarti nanti kita bakal panggil dengan nama origin gitu. Nah, terus kemudian kita git push. Nah, ini fungsinya kayak buat supaya menjalankan apa yang sudah kita perintahkan sebelumnya. Nah, ini git push origin. Origin yang tadi sebelumnya itu yang sudah saya bilang tadi ya, sudah saya jelaskan tentang remote-nya. Maksudnya itu buat menghubungkan. Jadi supaya kehubung antara lokal sama GitHub-nya kalian masing-masing. Lalu kemudian branch-nya kalian. Nah, branch-nya itu bisa kalian lihat di sebelah yang di dalam tanda kurung tuh, di paling pojok kanan. Setelah path-nya kalian. Nah, kalau saya kan master. Nah, jadi master. Nah, nanti kalian tunggu ini. Nah, ini udah selesai kan? Nah, kemudian kalian masuk ke dalam GitHub-nya kalian ini, lalu kalian refresh. Nah, ini udah masuk semuanya seperti itu. Nah, habis itu kemudian kalian bisa menghapus semuanya. Maksudnya adalah seperti clear screen supaya lebih mudah ya, supaya lebih mudah di SS. Nah, seperti ini. Dengan klik clear aja ya, kalian tulis aja clear, nggak apa-apa. Nah, kemudian adalah operasi yang kedua adalah kita akan merename. Nah, kalian bisa lihat apa aja sih yang di dalam foldernya kalian itu dengan menulis ls. Nah, kalian bisa lihat di sini. Nah, kita merename dengan menggunakan fungsi mf. Jadi kita git move bisa mf nama file yang lama. Contoh ya, kita mau rename biodata .txt. Nah, ke nama file yang baru, spasi nama file yang baru. Nama file yang barunya saya Sonia txt. Contoh ya. Nah, kemudian sama seperti yang saya bilang sebelumnya, jadi GitHub itu yang pertama perintahnya, kemudian commit, kemudian push supaya bisa dijalanin oleh programnya atau GitHub-nya. Nah, yang kedua kita harus commit dulu. Bikin deskripsinya dulu. Saya mau deskripsinya itu adalah ubah nama file. Nah, ini udah selesai nih, ya kan? Lalu kemudian kita ke tahap ketiga, nge-push. Nah, kalau seandainya nge-push, kita ini pasti ya, git push namanya tadi HTTP-nya kalian sama nama branch kalian. Nah, nih, ini udah jadi nih, ya kan? Nah, kalian, habis itu kemudian kalian masuk ke dalam file kalian ini, ke dalam GitHub-nya kalian masing-masing.
Lalu kemudian kalian refresh. Nah, kalian bisa lihat di sini ini berubah seperti itu. Jadi nanti ACT-nya kalian itu adalah kalian harus meng-SS program yang ada dalam ini, Git base-nya kalian. Kemudian hasil dari outputnya itu adalah hasil yang ada di dalam GitHub-nya kalian ini, yang kalian cari di Google, seperti itu, yang kalian buka lewat browser. Nah, jadi setiap ada perubahan kalian harus SS. Jadi outputnya ada 3, seperti itu, oke? Nah, lalu kemudian kita clear lagi. Operasi yang selanjutnya adalah, saya ls dulu supaya lebih gampang ya bacanya. Operasi selanjutnya adalah kita akan menghapus filenya. Kan kita ada file kosong kan tadi, yang kosong txt. Nah, kita mau hapus itu. Nah, dengan cara rm remove. Ya. Jadi pertama git rm nama file yang mau kita hapus. Kosong txt. Nah, seperti ini. Nah, kalau seandainya di remove, berarti kan otomatis kosongan. Nah, kalau seandainya kalian tanya, harus pakai commit nggak? Jawabannya adalah harus. Karena sesuai dengan yang saya beritahukan sebelumnya. Jadi, kalau seandainya dalam GitHub, pertama GitHub, perintahnya GitHub, lalu kemudian di commit, baru kemudian di push. Seperti itu. Nah, kalau ini kan udah ya, masalahnya adalah kita tahu ini udah kehapus dari mana nih? Nah, bedanya adalah kalau saya di remove, kalian pakainya status. Nah, kalian bisa lihat di sini ada tulisan delete. Nah, itu berarti kalian udah berhasil menghapus file kosong txt-nya kalian. Seperti itu. Nah, tapi kita harus commit lagi supaya bisa di-refresh di dalam browsernya. Oke? Nah, kalau seandainya saya bakal commit dengan tulisan hapus. Nah, lalu kemudian kita push. Nih, saya akan membuktikan kalau seandainya sebelum saya klik push ini. Nah, sebelum saya klik push ini, apakah ini udah berubah atau belum? Nah, ini belum berubah. Dan di commit-nya pun juga masih ada kan, teks kosongnya. Karena itu, kita harus ngerjain commit dulu, baru kita push. Nah, kemudian kita push ya. Nah, seperti ini. Lalu kita refresh di sini. Nah, hilang kan kosong teksnya? Nah, seperti itu. Jadi, untuk ACT-nya itu adalah kita akan buat 3 operasi. Yang pertama, saya ulangi lagi, yang pertama buat upload di dalam Git base-nya. Itu yang buat inputnya ya. Inputnya ada 3, outputnya ada 3. Yang pertama, upload project kalian ke dalam GitHub. Yang kedua, itu merename file-file yang ada di dalam GitHub. Yang ketiga, itu menghapus file di dalam GitHub. Seperti yang sudah saya jelaskan yang bagian sini. Yang kalian screenshot itu ada di Git base-nya. Lalu ada di browsernya kalian. Yang dalam bentuk GitHub ini ya. Baik. Sekian ACT-nya kalian saat ini. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan di dalam Gmeet. Diingatkan kembali untuk mengumpulkan ACT. Dan jika lewat pada waktunya, harap segera menghubungi hotline-nya. Oke, sekian. Terima kasih.